KKB Papua melemah. Penyandang dana perang kini ditangkap polisi. Kisahnya bikin merinding. Melansir dari poskupang.com, KKB Papua kini melemah menyusul satu persatu penyandang dana untuk pembelian senjata api dan amunisi ditangkap polisi. Oknum yang ditangkap itu adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN. Para donatur itu ditangkap setelah terungkap fakta bahwa mereka mengalokasikan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menopang perjuangan kelompok kriminal bersenjata di daerah itu. KKB Papua merupakan organisasi sayap TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang saban hari melakukan tindakan anarkis di Papua. Tindakan anarkis yang dilakukan KKB Papua yakni menembak secara membabi buta warga sipil dan melakukan penyerangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Atas tindakan tidak berperi kemanusiaan itulah aparat kepolisian pun melakukan tindakan penegakan hukum dengan menangkap satu persatu donatur yang teridentifikasi membantu kelompok pengacau itu. Salah seorang donatur yang telah ditangkap polisi baru-baru ini adalah oknum kepala kampung Wusi berinisial TL. Sebagai kepala kampung, TL diketahui memberikan dana ratusan juta untuk pembelian senjata api dan amunisi. Senjata api tersebut dibeli untuk kepentingan KKB. Diskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, TL mengatakan, TL ditangkap polisi di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. TL ditangkap pasca polisi meringkus AN, oknum ASN di Kabupaten Nduga. ANN ditangkap saat membawa 615 amunisi dan sebuah senjata api rakitan di Yalimo. Saat diinterogasi polisi, AN pun mengungkapkan bahwa dana untuk pembelian amunisi dan senjata api berasal dari TL, kepala kampung Wusi. Dana yang diberikan TL diambil dari dana desa. TL memberi dana RP senilai 150 juta yang diambil dari dana desa. Dana itu diberikan secara sukarela, kata Faizal Ramadhani. TL sudah diproses hukum kan. Dia diduga menjadi salah satu donatur KKB, tandas Faizal Ramadhani. Ternyata bukan hanya TL yang menjadi donatur bagi KKB Papua. Masih ada donatur lain yang juga telah diproses hukum kan. Ada camat, ada pendeta, dan ada juga oknum anggota dewan. Ternyata nama-nama donatur itu terungkap setelah AN yang ditahan di Polres Yalimo membeberkan keterlibatan para pihak yang mendanai KKB Papua. Faizal Ramadhani menyebutkan, selain TL ada juga oknum lain yang memberikan uang kepada AN. Total uang yang diberikan ke AN mencapai senilai 450 juta. Uang itu untuk membeli senjata dan amunisi. Jadi masih ada dua oknum pejabat kampung yang kita cari. Mereka berbeda distrik dari Terius Labi, ucapnya. Sebelumnya, polisi juga telah merilis sejumlah nama penyandang dana KKB Papua. Sebagaimana yang kami beberkan berikut ini. Pendeta Panil Kogoya. Pada 18 April 2021, polisi menangkap Panil Kogoya, seorang pendeta di Nabire. Kasatgas Humas Nemangkawi saat itu, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi, mengatakan penangkapan Panil Kogoya merupakan pengembangan dari keterangan DC dan FA, tersangka kepemilikan senjata api. Dari hasil keterangan sementara, Panil Kogoya mengakui telah membeli senjata 4 pucuk dan telah diberikan kepada KKB Nduga yang ada di Intan Jaya, ujar Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Papua.com. Kapolda Papua, Irjen Pol Metus D. Fakri, menyebut Panil Kogoya mengaku telah melakukan transaksi pembelian senjata api sebanyak 3 kali. Dia mengaku telah membeli senjata api dari saudara DC sebagai 3 kali. Transaksi pertama sekitar 2018, yaitu membeli 1 pucuk senjata api M16 dan magazin yang diisi dalam kardus dengan harga senilai 350 juta, ujar Fakri. Lalu transaksi kedua dilakukan di dekat PLN Kalibobo
ia membeli senjata dari Dede. Kala itu, pelaku datang ke lokasi bersama 6 orang namun tak dikenal, lalu menyerahkan senjata kepada GSG. Kemudian, transaksi ketiga yaitu dari GSG yang merupakan kelompok dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Senjata tersebut sudah dibawa ke Intan Jaya. Pelaku juga memesan senjata api ke Dede dengan harga yang disampaikan ke GSG yang merupakan kumpulan dari Intan Jaya. Fakiri menyebut dana untuk membeli senjata itu diduga paling banyak dikumpulkan dari hasil pendulang emas, kemudian pajak terhadap para kepala kampung atau mungkin dari simpatisan. Karena yang bersangkutan DPO, Polri kita tetapkan sebagai tersangka. Kita akan mengikuti jaringan penjualan senjata api dan kita akan putus jaringan ini, katanya. Kapolda menambahkan, pemutusan tidak hanya pada penjualan senjata api saja, tapi juga pemutusan terhadap penjualan amunisi di tanah Papua. Selama menjadi penyandang dana dan penyuplai senjata bagi kelompok kriminal bersenjata KKB, Panil Kogoya disebut telah menghabiskan dana lebih dari 1 miliar untuk membeli berbagai jenis senpi. Dari penelusuran tim Satgas Gakum Nemangkawi, diketahui pula Panil Kogoya sebelumnya pernah menangani pekerjaan kontraktor pengadaan 1000 unit solar sel atau PLTS di Kabupaten Intan Jaya. Panil Kogoya tengah diperiksa di Polres Nabire, Imbuh Iqbal, seperti dikutip dari Tribun Papua.